Nah, kalau kinerja kejaksaan dianggapnya sudah benar atau belum kalau dari pihak Anda tadi sebelum terputus? Menurut saya pihak kejaksaan sudah benar. Kenapa? Belum melaksanakan eksekusi karena mereka pasti selalu memerhatikan KUHAP, ya kan? Karena mereka itu kerja itu menggunakan tim, sehingga ketika mereka mau melakukan suatu tindakan mereka akan melaksanakan ekspos. Dalam ekspos itulah nanti semua pendapat-pendapat itu diambil, yang kemudian diambil keputusan supaya tidak mengambil langkah yang salah. Nah, kalau sekarang langkahnya dianggap benar kalau kata justru kejaksaan itu sudah terbukti salah. Kenapa membiarkan sejak 2019 inkrah nggak dieksekusi? Dan jangan sampai kejaksaan bikin kesalahan kedua. Jadi kita sudah cukup lah institusi Mahkamah Konstitusi yang legitimasinya runtuh gara-gara memutus vonis perkara 90 yang memberikan jalan tol bagi Gibran. Hubungannya ke sini apa? Nah, sekarang kita lindungilah institusi kejaksaan, jangan sampai seperti MK yang rusak hanya karena menyelamatkan Gibran dengan memaksa mengeluarkan putusan. Ini tendensius nggak ke keluarganya? Oh iya, jelas saya tendensius. Kenapa? Karena rentetannya semua awalnya dari Solo gitu loh. Ini yang menjadi soal. Termasuk siapa Sylvester Matutina ini kan awalnya ya, dia yang selalu menuding Roy Suryo di dan yang lain, kamu pasti tersangka, kamu pasti masuk penjara. Baru kemudian kita ketahui ternyata dia yang sudah status terpidana. Kok bisa ada orang punya status terpidana yang dia melanggar asas presumption of innocence, pada saat yang sama dia sendiri menghindari proses hukum. Nah, kalau kita bicara ya tidak dieksekusi, itu tidak hanya soal kejaksaan yang keliru loh, tetapi ada juga orang yang mau dieksekusi itu pasti mengambil upaya. Nah, upaya inilah yang menyebabkan kejaksaan saat itu tidak bisa menjalankan eksekusi. Nggak mungkin jaksa itu nggak tahu tugas dan kewenangan tanggung jawab. Nggak mungkin kalau nggak tahu tugas dan kewenangannya. Ya, mungkin yang sebelumnya kita nggak tahu ya kenapa penyebab daripada tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Tapi faktanya yang karena ini hari kita bicara memberikan suatu pandangan itu, ya pandangan ini hari yang perlu saya ukur itu adalah bahwa tidak dilaksanakan eksekusi selama 6 tahun itu sudah daluarsa, terhadap putusan tidak dapat lagi dilaksanakan. Balik lagi ke daluarsa. Iya, daluarsa putusan, tuntutan, dan kami simplikasikan bahwa putusan dan tuntutan kan satu paket. Tidak mungkin ada putusan sebelum ada tuntutan. Tapi tafsir ini biarkan saja. Saya ingin mengajak kepada tafsir bernegara kita. Akhirnya rakyat yang akan melihat. Apa iya akhirnya Kejaksaan Agung ya berani mengambil resiko institusi kejaksaan terdelegitimasi hanya gara-gara seorang Sylvester Matutina? Apa iya negara kita kemudian kehilangan ya asa untuk mendapatkan keadilan dan penegakan hukum yang ada kepastian hanya gara-gara ya orang yang sudah terpidana kemudian bermanuver bisa mundur dari 2019 sampai 2025, setelah itu bermanuver lagi, berdalih KUHAP, berdalih mengajukan PK, sebelumnya minta amnesti. Apakah negara akan kalah dengan manuver-manuver seperti ini? Sementara kalau rakyat, tangkap duluan, kadang-kadang hukum juga diterabas. Ini praktik-praktik yang kemudian oleh rakyat sederhana mereka simpulkan, kok nggak adil ya? Kok kami nggak diperlakukan seperti itu ya? Kok ini hanya berlaku kepada orang-orangnya Jokowi ya? Kok kenapa kalau orang-orang kami, tokoh, ulama, aktivis itu langsung ditangkap? Gus Nur dulu langsung dijemput paksa. Ya, Bambang Tri juga dijemput paksa. Itu gara-gara apa? Anda mau bilang tidak ada equality before the law? Ya, itulah. Tidak ada equality before the law, tidak ada rasa keadilan di tengah masyarakat. Dan yang paling penting apa? Nggak ada juga kepastian hukum. Apa iya tidak ada equality before the law dan tidak ada kepastian hukum? Contoh kasusnya Bang Sylvester ini. Artinya saya tidak dalam posisi memberikan tanggapan terhadap yang sudah lampau. Oke, terhadap yang sudah terjadi. Ya kan, sekarang kan tidak bisa kita meminta pihak kejaksaan untuk mengulang suatu video. Kan tidak mungkin. Tapi sekarang kejaksaan ketika mungkin ditegur, nah kemudian mereka memperhatikan KUHAP, bahwa KUHAP itu mengatakan bahwa putusan tersebut telah daluarsa. Sehingga patut kita sampaikan kepada publik bahwa terhadap putusan yang daluarsa tidak boleh dilaksanakan lagi eksekusi. Tapi kalau daluarsa harusnya sidang PK-nya nggak dijadwalkan kok. Sidang PK adalah hak semua orang. Ya, siapapun itu boleh mengajukan PK, seperti dulu Jessica Wongso ketika sudah keluar daripada tahanan dia mengajukan PK. Itu jadi PK itu siapapun boleh melaksanakan. Nah, cuman terhadap kejaksaan itu kan putusan kasasi yang harusnya tadinya dieksekusi karena mungkin daripada belum pernah menerima salinan putusan dari pengadilan sehingga mereka tidak bisa melaksanakan eksekusi. Nah, itu yang perlu kita tanyakan adalah kepada Mahkamah Agung. Nah, kalau sekarang sidang PK-nya sudah dijadwalkan 20 Agustus tadi kata kejaksaan. Saya yang khawatir korban Sylvester Matutina bukan hanya kejaksaan. Kenapa? Tapi juga lembaga peradilan. Apabila nantinya misalnya peradilan mengabulkan, entah dengan upaya apa dia bisa memenangkan PK itu. Akhirnya masyarakat kemudian melihat,
negara ini bisa dikendalikan sudah oleh berprasangka seorang. buruk Ya, dibilang saya bahwa harus ada- suuzon karena sekarang saja praktiknya sudah kita prasangka buruk. Kenapa dari 2019 sampai hari ini tidak dieksekusi? Di mana prasangka baik kita kepada aparat penegak hukum? Di mana letak kita harus berprasangka baik dengan penegakan hukum yang seperti ini gitu? Anda pesimistis bahwa sidang PK-nya Bukan soal akan pesimistis, ditolak? tapi saya mengingatkan bahwa negara ini harus ada marwah. Hukum itu benar-benar harus ditegakkan. Keadilan itu bukan hanya soal keadilan bagi Sylvester Matutina, tapi kita pikirkan juga keadilan untuk Pak Yusuf Kalla, keluarga Pak Yusuf Kalla, keadilan juga bagi seluruh rakyat yang selama ini salah dikit langsung dikejar-kejar, berpendapat sedikit langsung dikejar, pasal pidana sara lah, kebencian, hoak. Untung saja pasal-pasal 14 ayat 1 ini sudah dibatalkan MK. Sebelumnya kalau tidak pasti ini masuk barang ini dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan itu yang selalu berulang dan hari ini mulai pakai modus baru dengan pasal apa? 3532 Undang-Undang ITE. Yang 3532 juga dimasukkan oleh pelapor-pelapor selain Saudara Joko Widodo. Yang tadinya 4, yang selebihnya sudah turun. Tinggal 4, tadinya kan 6. 2 sudah mundur. Dan di semua pasal itu ada pasal 32, 35 yang ini kuat ya. Targetnya adalah hanya untuk bisa menahan. Karena apa? Ancamannya di atas 5 tahun. Saya ingin bicara begini ya. Sudahlah kita nggak usah berbelit-belit soal hukum. Hukum itu sederhana. Ketika rakyat mampu memahami sederhana. Sementara kita aparat membuat hukum itu berbelit-belit. Dan membuat rakyat semakin jauh panggang dari api tentang cita asa keadilan hukum bagi mereka. Saya khawatir rakyat kemudian akan meninggalkan kepercayaan kepada institusi penegakan hukum. Ada jauh panggang dari api sikap penegak hukum yang dianggap oleh Bang Husnudin. Sikap penegak hukum itu sudah objektif ya. Menurut saya sudah objektif. Di dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap para terlapor itu juga sudah sangat objektif. Maka mereka ketika dipanggil dalam proses penyidikan itu, kemudian mungkin pengacara daripada terlapor itu mengirimkan surat penundaan dan itu sudah diakomodir oleh Dirkrim Mereka memberikan penundaan hingga mungkin selesai daripada 17 Agustus, yaitu kemerdekaan Indonesia. Jadi artinya penegak hukum itu sudah objektif dalam melaksanakan hukum. Jadi sehingga kita tidak perlu lagi ragu terhadap penegakan hukum. Karena semuanya itu akan sama. Posisi siapapun itu di Republik ini sama posisinya. Siapa yang bersalah ya pasti dinyatakan bersalah. Siapa yang tidak bersalah pasti dinyatakan tidak bersalah. Terhadap kasus Sylvester Matutina perlu saya tegaskan di sini sudah ada perdamaian. Sehingga perdamaian itulah mungkin nanti diajukan sebagai novum di PK gitu. Jadi ketika sesuatu yang sudah dilakukan perdamaian menurut saya sudah tidak perlu lagi digoreng ke kanan ke kiri. Soal perdamaian ini bisa meniadakan pidana dan eksekusi. Tidak bisa. Cuman saya mau tanya, perdamaian itu versi siapa? Karena Pak Hamid Awaludin dan beberapa orang yang berhubungan dengan Pak JK membantah hal itu. Dan bahkan Pak JK menurut informasi yang saya terima tidak pernah kenal nih sama Sylvester Matutina begitu. Bahwa ada permintaan Sylvester untuk damai, iya. Tetapi responnya ya nggak ada begitu. Nah, saya mau tegaskan begini. Kalau hukum kita kemudian ditarik untuk dengan perdamaian dan sehingga semua effort yang sudah dikeluarkan dari proses penyidikan, penuntutan, vonis tingkat pertama, kedua hingga Dex Juris tingkat Mahkamah Agung dikesampingkan hanya dengan upaya perdamaian, sudahlah rusak Republik ini. Sekarang saya mau tanya kepada Kejaksaan Agung, apakah Kejaksaan Agung mau menyelamatkan marwah institusi Kejaksaan Agung atau memilih untuk membela Sylvester Matutina? Itu saja bagi rakyat. Perdamaian tadi dianggap sepihak karena kerabat Pak JK juga sudah membantah beberapa kali. Di sisi lain putusan hukum tidak bisa dihempaskan dengan perdamaian. Jadi terkait dengan yang ditanyakan mungkin keluarga Pak Jiko saya rasa tidak tepat. Ini kan 310-311 ini kan delik aduan jelas. Yang melaporkan adalah Pak JK. Ya kan, kemudian ketika Pak JK yang harusnya sebenarnya dikonfirmasi terkait benar nggak adanya perdamaian atau tidak. Yang mengetahui pasti Pak JK karena ada saksi yang menyaksikan terhadap perdamaian tersebut. Tapi saya tidak bisa sebutkan namanya. Tapi pastinya saya punya fotonya. Saya pernah melihat adanya perdamaian di kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Jelas. Nah jadi ketika mungkin yang ditanyakan orang-orang yang tidak mengerti terhadap laporan ini ya pastinya mengatakan tidak ada perdamaian. Nah terhadap Pak Hamid juga, Pak Hamid itu tidak ada di situ pada saat itu. Pada saat dilakukan perdamaian itu tidak ada di situ. Tapi jadi tidak akan Pak tahu. Hamid dari sisinya Pak JK maupun keluarganya tidak pernah bilang ada perdamaian. Ya harusnya Pak JK yang menyampaikan kalau memang ada atau tidak gitu loh. Tidak bisa ditanyakan kepada orang lain. Misalnya pelapornya si A, kita tanyakan kepada si B, si C, si D, ya nggak mungkin ada jawaban yang pantas gitu. Jadi menurut saya lebih baik ditanyakan kepada si A. Tapi yang jelas itu bisa meniadakan si pidana, bisa meniadakan eksekusi. Saya tidak berkomentar terhadap putusan PK nantinya ya karena akan mempengaruhi putusan ya. Yang
Yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pasal 84 telah mentiadakan eksekusi. Itu dulu yang pertama. Kemudian bagi seseorang yang kira-kira menganggap ada kesalahan yang perlu ditebus, maka dilakukanlah PK. Diajukan PK kepada Mahkamah Agung. Nah ya, terakhir karena sidang PK-nya sudah keluar jadwal 20 Agustus, bagaimana mengawasi ini, Bang Kosinudin? Kami hanya menyampaikan kepada rakyat, inilah hukum di Republik kita. Jadi kalau rakyat ingin ya negara ini baik, ayo kita bareng-bareng bersuara. Karena kita sudah terlalu capek ya dengan dagelan hukum, manuver hukum yang ya berkelindan di balik kekuasaan yang akhirnya rakyat hanya kebagian apa istilahnya itu amsyong, rugi besarnya hanya pada rakyat. Sementara hanya segelintir orang yang bisa mengakses kekuasaan sehingga dia mendapatkan fasilitas hukum melalui kekuasaan tadi, dan akhirnya segala kesalahan itu bisa diamputasi melalui jalur kekuasaan menggunakan sarana hukum. Ini yang bolak-balik sudah menjadi modus operandi yang kami lihat sudah terlalu lama dan harusnya dihentikan. Dan ini juga akan menjadi legasi bagi Pak Presiden kita, Prabowo Subianto. Apakah dia hendak melanjutkan legasi yang sebelumnya hukum hanya menjadi alat kekuasaan, alat politik. Dan hari ini kita akan lihat apakah Kejaksaan Agung akan kalah dengan seorang Sylvester Matutina. Mata publik akan tertuju pada sidang PK 20 Agustus nanti. Terima kasih Bang Ahmad Kosinudin, terima kasih Bang Lesyumanan.